itu tidak hanya terjadi di Quezon City dan Manila, tetapi sampai Mindanao. Di sana anak-anak dari orang yang nggak punya rumah itu ada yang memang difabel. Apakah bisa menangani, karena sampai sekarang belum ada orang yang memperhatikan anak-anak yang difabel itu kan, ya dalam hati saya kan itu juga membutuhkan. Ada yang memang yang namanya CP, kemudian ada yang amputee, ada yang tunanetra, ya semacam itu, pokoknya macam-macam. Nah itu kan kebutuhan mereka kan lain-lain ya. Iya. Akhirnya pelayanan kita itu berkembang. Saya mengalami bahwa mukjizat dari Tuhan itu masih tetap terjadi pada zaman ini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dan harus mesti kudu antusias. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bersama Suster Yohana. Suster Yohana ini juga adalah seorang suster dari Ordo Santa Ursula, betul Suster ya? Ya betul. Dan sekarang berkarya di Yayasan Taruni Bakti di Madiun yang menaungi juga sekolah atau kampus Santo Bernardus. Berarti dan Suster Yohana ini punya pengalaman 25 tahun berada di Filipina sebelumnya ya Suster ya? Ya. Berarti setelah pulang dari Filipina langsung ke Madiun di Santo Bernardus ini atau gimana Suster? Ya langsung ke sini. Oh langsung ke Santo Bernardus ya Suster? Ya. Dan uniknya teman-teman, ini luar biasanya, Suster Yohana selama 25 tahun di Filipina, 7 tahun mengabdikan diri untuk memperhatikan anak-anak pemulung, dan 18 tahun sisanya digunakan Suster Yohana untuk memperhatikan anak-anak difabel. Gimana Suster ceritanya? Boleh sharing ke kami sedikit Suster tentang bagaimana kisahnya kok Suster Yohana bisa berada di Filipina dan akhirnya mengabdikan diri untuk memperhatikan anak-anak difabel di Filipina, di Manila. Ya. Pada tahun 1993 saya diutus oleh pemimpin saya untuk ke Filipina, itu join komunitas internasional. Itu rencananya. Kemudian memang saya berangkat ke sana, tapi sampai di sana ternyata dari negara-negara Asia yang lain yang mana ada Ursulin di situ belum siap untuk membentuk komunitas internasional. Jadi saya sudah ada di sana, saya tidak mungkin lalu pulang lagi ke Indonesia. Jadi memang juga perutusan dari pemimpin saya adalah bahwa saya ke sana untuk bekerja bersama dengan orang miskin untuk mereka juga. Itu motivasinya. Nah, pada waktu itu belum ada kejelasan pelayanan mana yang sudah ada, maka saya berusaha untuk lihat kiri kanan apa yang bisa saya buat. Yang pertama-tama yaitu saya melihat adanya gunung sampah, di mana di situ begitu banyak orang dan anak-anak, pokoknya seperti pasar. Itu mereka mencari barang-barang bekas yang masih bisa mereka gunakan, seperti gelas-gelas yang pecah, kemudian kertas-kertas, kardus-kardus, pokoknya apa saja yang masih bisa digunakan, termasuk makanan-makanan sisa dari restoran mereka ambil, kemudian masak lagi, mereka makan, macam itu. Nah, yang menggelitik saya adalah anak-anak, di mana anak-anak umur 2 tahun itu sudah dilatih untuk bekerja di persampahan itu, memprihatinkan. Lalu bersama dengan Pastor CM dan suster dari kongregasi lain, kami mencoba untuk memikirkan bagaimana mereka itu pada suatu saat terlepas dari beban hidup yang seperti itu. Itu kan ya nggak wajar ya
Ya. sampai kehidupannya seperti itu, bahkan sering anak juga korban sampai meninggal karena mereka jadi jumper, truk masih jalan dan mereka harus lompat karena untuk mencari barang sehingga jatuh sampai meninggal dan sebagainya. Itu adalah pemandangan yang sering terjadi dan sebab itu ya menjadikan suatu keprihatinan. Kemudian yang kita pilih adalah unsur pendidikan dan kesehatan. Kesehatan kita ingin supaya anak-anak lebih sehat daripada yang ada pada waktu itu. Kemudian pendidikan, kami mengharap bahwa pada suatu saat mereka terlepas dari cara hidup mencari mata pencaharian yang seperti itu. Karena itu kita mulai dengan pendidikan, kita mendampingi mereka dengan tutoring, kita monitor mereka sekolah, kita mendorong mereka untuk sekolah dan sebagainya. Dan kemudian ternyata ada suatu kemajuan. Bahkan kita sempat melihat bahwa anak-anak yang dulunya kerja di tempat itu, di kemudian hari betul kita melihat bahwa mereka punya dan bisa bekerja di tempat yang lebih layak daripada di situ. Itu mulanya. Kemudian kita kerjasama dengan Romo CM, di mana Romo CM juga salah satu proyeknya adalah menangani yang orang yang nggak punya rumah, itu bagaimana supaya memiliki rumah sendiri dan sebagainya. Itu tidak hanya terjadi di Quezon City dan Manila, tetapi sampai Mindanao. Ya. Oke. Kemudian dari situ Romo menanyakan saya, yaitu tadi di sana anak-anak dari orang yang nggak punya rumah itu ada yang memang difabel. Apakah bisa menangani, karena sampai sekarang belum ada orang yang memperhatikan. Saya tidak punya latar belakang untuk menangani ya pelayanan semacam itu. Tapi Romo mengatakan belajar dulu. Makanya saya belajar 1 tahun untuk bisa mendampingi anak-anak. Kemudian pada tahun 2000 saya mulai ke Mindanao. Saya mulai di sana memperhatikan anak yang difabel itu dengan 5 anak. Di mana mereka tinggal di pinggir sungai. Itu. Jadi mereka juga belum punya rumah, pokoknya di sekitar itulah. Gitu. Nah, kemudian dari 5 anak itu, saya memang mula-mula kan saya belum punya rekan kerjasama dan sebagainya di situ. Tapi saya mencari salah satu volunteer dari situ, di mana orang tua saya katakan kalau saya kontak dengan siapa gitu. Nah, itu muncul satu volunteer dari situ yang memang bekerja sama gitu. Jadi kami sudah berdua. Nah, kemudian lama-kelamaan orang mulai melihat bahwa kita punya program untuk membantu anak-anak difabel itu. Nah, kemudian terjadilah komunikasi dari mulut ke mulut ke tempat lain. Itu jadi berkembang ke tempat lain. Bukan hanya di Davao, saya mulai di Davao. Oke. Berarti suster, perjuangan itu dimulai ketika suster dikirim ke Filipina dan ketika dalam sebuah forum ingin membentuk suatu komunitas internasional Ordo Santa Ursula, namun ternyata belum siap dari negara-negara lain, dan akhirnya suster nggak bisa nih, saya nggak bisa cuman diem aja di sini, tetapi ada semangat untuk memperhatikan dan berkarya bagi orang lain, dan akhirnya itu yang membawa suster memperhatikan anak-anak yang berprofesi sebagai pemulung, dan kemudian suster masuk lagi bertemu dengan anak-anak difabel, meskipun suster masih saat itu masih belum punya pengalaman apapun berinteraksi dengan difabel. Nah,
Kenapa suster akhirnya memutuskan untuk ya saya mau suster? Karena juga pemimpin saya mengatakan bahwa kamu ke sana untuk bekerja dan melayani orang yang membutuhkan, terutama orang yang memang nasibnya belum beruntung. Gitu. Jadi anak-anak yang difabel itu kan ya dalam hati saya kan itu juga membutuhkan. Karena waktu itu belum ada yang menangani sama sekali. Dan di situ tergugahlah hati suster untuk melayani anak-anak difabel ini. Dan apa ya impression kesan pertama suster ketika suster pertama kali berinteraksi dengan anak-anak difabel suster saat itu? Mereka punya kecacatan yang berbeda. Keberagaman ya suster. Jadi setiap mereka unik dan beragam. Ya, dan juga berbeda kondisinya. Gitu. Ada yang memang yang namanya CP, kemudian ada yang amputee, ada yang tunanetra, ya semacam itu, pokoknya macam-macam. Nah itu kan kebutuhan mereka kan lain-lain ya. Iya, sepakat. Dan itu kemudian menjadi kesan tersendiri ya untuk Suster Yohana melayani mereka. Dan ketika pertama kali suster melayani 5 orang anak difabel, kemudian ada teman-teman volunteer dan menjadi komunitas dan diketahui banyak orang, akhirnya seperti apa suster? Akhirnya pelayanan kita itu berkembang. Makin daerahnya itu makin menjauh. Jadi akhirnya antar provinsi. Jangkauannya makin luas ya? Ya, makin luas sekali. Bahkan kalau saya bandingkan pelayanan kita jaraknya seperti sini Kalimantan. Wow. Luar sampai biasa. Di sana. Gitu. Dan sekarang berarti pelayanan itu sudah sangat besar menjadi sebuah komunitas yayasan atau apa suster? Ya begitulah. Akhirnya jadi ya kita mau tidak mau kan kita perlu badan resmi ya. Iya betul. Jadi kita ya menurut hukum Philippines waktu itu kami mendirikan macam yayasan. Dan sampai sekarang Suster Yo kembali ke Indonesia, yayasan itu tetap berjalan ya suster? Ada ya. Tetap berjalan dan melayani mungkin sekarang sudah ribuan ya suster? Ribuan sih enggak. Pada waktu saya kesini itu yang sempat kita layani ya sekitar berapa ya? Berapa suster? 450-an gitu. Oh. Masalahnya kita tidak bisa melayani banyak karena kan yang kita layani kan anak-anak yang dari keluarga yang kurang beruntung. Oke. Jadi kalau misalnya mereka orang kaya kan nggak akan bergabung dengan kita. Jadi difabel dengan segala kesederhanaannya. Ya. Kemudian yang menentukan itu juga jarak. Jaraknya kan berjauhan gitu. Jadi kalau saya bilang sini Kalimantan itu hanya baru mungkin saya misalnya di Pontianak gitu. Saya mendarat di Pontianak kan itu hanya posnya. Kita kan pelayanannya masih jauh-jauh lagi. Masih jauh. Ya paling jauh itu ya dengan bis ya 7 jam lagi lah. Oke. Pengalaman apa sih suster yang paling suster ingat dan paling berkesan untuk suster selama melayani anak-anak difabel di Philippines? Yang mengena untuk saya itu begini ya. Saya mengalami bahwa mukjizat dari Tuhan itu masih tetap terjadi pada zaman ini. Dalam arti begini, kalau saya melihat anak-anak yang kita layani itu dengan beragam kecacatan macam itu, mula-mula kan mereka itu keluarga itu kan banyak yang nggak ada harapan. Jadi anak-anak disembunyikan, nggak malu dan sebagainya itu, atau orang tidak mengerti anak ini harus diapakan, dibagaimanakan, itu kan tidak mengerti. Nah, kami menginginkan bahwa anak itu paling tidak nanti akan bisa
mengurus dirinya kalau mungkin. Ya, Kalau misalnya orang tuanya sudah nggak ada, mau kemana mereka kalau nggak bisa betul. mengurus diri? Betul. Paling tidak harus mandiri ya, Suster. Ya, harus bisa mengurus sendiri. Dan untuk saya, yang kenapa saya mengatakan mukjizat itu masih terjadi, banyak anak yang sampai besar tidak bisa jalan itu karena mereka tidak mengerti harus bagaimana ini gitu. Nah di situ kami memang lama-kelamaan punya jaringan kerja dengan misalnya rumah sakit, kemudian dokter yang kita perlukan kan dokter spesialis semua. Ya. Jadi kita mencari itu dan akhirnya kita kan melihat anak itu misalnya mata ya dimungkinkan masih bisa melihat, kan kita bawa ke dokter spesialis itu. Masih mungkin enggak gitu. Ternyata banyak yang masih mungkin itu melalui operasi, melalui jalan lain gitu. Nah itu kita tekuni dan kita memang pada orang tua mereka kita katakan kita ini hanya outsider. Kami bukan penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama adalah keluarga. Tergantung bagaimana keluarga. Kalau keluarga itu kooperatif, mau menjalankan untuk anaknya, ya anaknya akan maju. Tapi kalau tidak akan terjadi apa-apa. Dalam kenyataan yang mengagumkan saya, itu tangan Tuhan sungguh-sungguh bekerja, yaitu anak yang sudah besar nggak bisa jalan menjadi bisa jalan, anak yang tidak melihat banyak yang bisa melihat gitu. Kemudian anak yang nggak bisa jalannya tuh lompat-lompat karena kakinya hanya satu gitu. Lalu ya kita usahakan bagaimana artificial leg macam itu, lalu bisa menjadi anaknya juga menjadi percaya diri, human dignity-nya itu meningkat. Nah, macam itu yang saya katakan bahwa mukjizat itu masih terjadi pada abad ini. Masih terjadi pada masa ini dan akan terus terjadi pada masa depan. Dan tangan Tuhan yang kuat selalu bekerja untuk melindungi, dan kasih Tuhan yang begitu setia selalu menguatkan kita semua ya, Suster. Betul. Dan semua terjadi karena anugerah Tuhan. Wow, luar biasa Suster pengalamannya di Philippines, melayani teman-teman difabel di sana. Dan kalau kita bicara tentang tantangan, Suster, pasti dalam memulai suatu pelayanan itu akan memiliki banyak sekali tantangan. Pun ketika pelayanan itu sudah berjalan, pasti tantangan itu akan ada selalu, Suster. Bagi Suster, bagaimana Suster memandang tentang tantangan itu, dan tantangan apa yang pernah dialami oleh Suster Jo dalam pelayanan membentuk sebuah yayasan akhirnya di Philippines? Tantangan mulai dari yang terdekat itu memang orang tua. Orang tua kan tidak selalu aware gitu. Jadi orang tuanya nggak mau susah, nggak mau malas, nggak mau cooperate, malas, macam itu. Nah itu tantangan pertama. Tapi juga ada perkembangan setelah kita ngomong, ya kita bicara dan sebagainya, banyak yang maju. Itu pertama. Kemudian tantangan yang kedua, tentu aja kita nggak lepas dari kebutuhan finansial ya. Itu karena ada transport, ada ke rumah sakit, ada ke dokter dan sebagainya. Itu pemerintah tidak pernah namanya cawe-cawe membantu gitu, tidak. Itu juga tantangan. Gitu. Dan Suster Jo memandang tantangan ini seperti apa, Suster? Ya itu tantangan untuk kita sendiri, bagaimana pelayanan itu kalau itu memang menjadi rencana kita itu bisa jalan. Kita mencari-cari dalam arti kita waktu itu saya mencoba menghubungi instansi sosial gitu, tapi juga lamban sekali. Saya lihat itu Lilian Foundation, itu yang pusatnya ada di negeri Belanda. Waktu itu saya mencoba melamar di situ
dalam waktu 1 tahun tidak ada kabar. Saya udah nggak ada harapan, nggak akan ini, ada. Tapi kemudian setelah 1 tahun lebih sedikit, saya terima surat welcome to the Lilian family, the big family. Wow, itu luar biasa. Dan saat nggak ada harapan, suster, di dalam tantangan itu apa yang menjadi kekuatan untuk suster Yu tetap memperjuangkan pelayanan ini? Yaitu dari pimpinan kita sendiri memang tidak bisa lepas tangan, tetapi memang hanya sedikit sekali. Nah, sedikit sekali itu kami berusaha bagaimana yang sedikit itu bisa kita gunakan secara intensif, gitu ya, supaya pelayanan kita ini berjalan. Gitu. Wow, luar biasa banget ini. Pengalaman 18 tahun melayani anak-anak difabel di Filipina, begitu penuh tantangan, perjuangan, bahkan di saat nggak ada harapan tetap bisa kuat dan berjalan, dan di sana tangan Tuhan yang kuat akhirnya menunjukkan kuasanya ya suster. Wow, itu sangat luar biasa. Dan suster, ketika suster kembali ke Indonesia, suster, bagaimana suster melihat kondisi Indonesia? Saya mundur sedikit ya. Salah Boleh. satu tantangan juga, tantangan kami adalah terutama di Mindanao itu adalah transportasi. Transportasi masih banyak tempat yang sederhana sekali. Jadi kalau musim hujan kita tidak bisa lewat darat, jalan-jalan putus, lewat naik truk pun tidak bisa, naik pun tidak bisa. Kadang-kadang naik motor kita juga tumbling, macam itu lewat laut, itu ombaknya besar dan sebagainya. Itu juga salah satu tantangan. Tapi syukurlah bahwa tangan Tuhan selalu membimbing kami. Amin. Nah ini suster, kalau kembali lagi suster, benar tangan Tuhan selalu membimbing kita semua dan selalu menguatkan kita semua. Nah kalau kembali lagi suster kepada pertanyaan yang sebelumnya tentang Indonesia, ketika suster kembali ke Indonesia, bagaimana suster melihat kondisi di Indonesia, kondisi tentang situasi anak-anak difabel di sini, dan tentang pelayanan difabel di Indonesia? Sebenarnya saya kan masih di sana ya, masih 1 tahun lagi. Tetapi karena dipanggil ke sini, tapi sampai di sini kan saya kan pekerjaannya jadi lain. Gimana sih? Pekerjaan kita kan jadi lain. Oh iya. Pelayanan kita jadi lain. Saya di komunitas di sini. Gitu. Oh. Jadi lepas itu dari itu. Tetapi saya merasa bersyukur bahwa salah satu teman saya juga Ursulin yang dulu sama-sama di Mindanao itu sudah lebih dulu pulang ke Indonesia. Dia mulai dengan anak-anak difabel di Cisantana. Jadi di sana ada satu kelompok. Di mana suster? Cisantana. Itu Cirebon, dekat Cirebon sana. Iya. Itu. Oke. Jadi kalau saya sudah lain sekarang di sini. Memang pada suatu saat saya masih merindukan itu. Masih tetap rindu untuk berinteraksi dan melayani teman-teman difabel lagi. Memungkinkan nggak suster, suster akan memulai pelayanan itu dari kota ini? Dari kota ini mulai dari nol ya. Iya. Iya betul suster, karena di kota ini masih saat ini kita ada di kota Madiun, dan di kota ini masih kesadaran untuk pelayanan di dalam mengurusi teman-teman yang difabel ini masih kurang, bahkan awareness-nya saja masih sangat-sangat minim suster. Apakah memungkinkan suatu saat suster? Kalau saya pribadi sih masih Berhasrat. iya. masih Okay, hanya memang harus mulai dari nol. Ya kita dulu juga mulai dari nol di sana.
Iya, Suster. Wah, luar biasa, Suster. Terima kasih sudah sharing pengalamannya. Bukan waktu yang sebentar, 18 tahun melayani teman-teman difabel di Filipina. Dan sekarang itu pun hasrat dari Suster Yo untuk melayani anak-anak difabel masih tetap ada dan masih tetap menyala-nyala. Dan kita sama-sama doakan semoga hasrat itu bisa terlaksana, dan suatu saat di Kota Madiun ini akan ada komunitas yang memang memperdulikan anak-anak difabel, supaya anak-anak difabel memiliki kesempatan untuk bisa hidup secara merdeka, hidup mandiri, hidup tanpa stigma, hidup tanpa tudingan yang aneh-aneh dari orang-orang sekitarnya, dan hidup dengan kasih yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Itu yang menjadi keinginan dan kerinduan kita bersama, ya Suster. Ya, betul itu. Dan percaya dimanapun teman-teman berada, bahwa satu hal yang kita pelajari hari ini dari sharing dari Suster Yohana adalah dimanapun kita ditempatkan, mau kondisi sulit apapun, kita tetap harus bergerak, kita harus tetap bermakna, kita nggak boleh cuman berdiam diri. Memulai sesuatu hal, sekalipun itu hal yang baru, kita tetap harus lakukan itu supaya hidup kita tetap bermakna. Belajar setahun, ya belajar setahun, seperti yang dilakukan Suster Yohana. Sebelum mengenal dan berinteraksi dengan teman-teman difabel, Suster Yohana belajar lebih dari setahun, dan kemudian memulai pelayanan, dan pelayanan itu kemudian meluas dan berdampak untuk banyak teman-teman difabel di Philippines. Dan harapannya hasrat itu masih ada, api itu masih ada untuk teman-teman difabel di Indonesia, terutama di Kota Madiun. Maka teman-teman, sama-sama kita doakan Suster Yohana, kita doakan semuanya, semoga itu bisa terlaksana, dan semoga Suster Yohana tetap selalu sehat, Suster, dan selalu bahagia dan panjang umur selalu. Tuhan selalu memberkati. Amin. Tangan Tuhan yang kuat selalu melindungi kita, kasih Tuhan yang setia selalu menguatkan kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing dari Suster Yohana di hari ini, dan semoga teman-teman selalu bahagia, sehat, dan salam antusias. Semangat Serviam!